Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Kita semua tentunya tidak asing dengan narasi framing yang selalu mengunggulkan klan mereka, yakni para kabib. Para kabib selalu mengunggulkan golongan-golongan mereka saja, tanpa mau mengunggulkan golongan yang lain, termasuk mengakuisi, mengklaim semua amalan-amalan, termasuk bacaan tahlilan. Bacaan tahlilan ini juga diklaim oleh mereka. Padahal kalau kita cermati, mereka tidak mau mengamalkan tahlilan. Mereka maunya itu rotiban. Untuk lebih jelasnya, kita telusuri asal-usul tahlilan, itu penyusunnya itu siapa. Inilah penyusun bacaan tahlilan. Tahlil Nusantara, susunan redaksi bacaannya memiliki kedekatan dengan Thariqah, Qadiriyah, dan Rifaiyah, lahir di abad ke-6 Hijriah. Karena miripnya susunan redaksi tahlil kita dengan kedua thariqah tersebut, maka indikasinya sangat kuat sekali bahwa penyusun bacaan tahlil Nusantara adalah penganut thariqah tersebut. Indikasi ini didukung akan kultur keruhanian dan kebatinan masa lalu, di mana thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah lebih awal masuk ke tanah Nusantara, kila era Wali Songo. Selain alasan ini adalah karena banyaknya kiai-kiai masa lalu yang berinteraksi dengan para guru thariqah saat mengampu ilmu di Mekah dan Madinah. Bukan hanya kedua alasan ini, melainkan ada lagi, yaitu hadoroh ila hadroti, atau wasilah dalam tahlil hampir tidak melepaskan nama Sultanul Aulia, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lahul Fatihah. Tentu bacaan hadoroh tersebut memiliki maksud tersendiri dan mungkin tidaklah lain adalah untuk menunjukkan bahwa penyusun memiliki hubungan kebatinan dengan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Inilah hasil kajian akun FB Nur Ahmed yang berangkat dari ungkapan rasa penasaran tentang redaksi tahlil yang ada. Dan saya tidak yakin bahwa redaksi tahlil adalah hasil susunan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad seperti yang ditulis oleh NU Online. Kenapa saya tidak yakin? Karena kitab yang dijadikan rujukan yaitu Syarah Rotibul Haddad. Tidak ada redaksi kemiripan sama sekali dengan redaksi yang kita baca. Adapun kebiasaan membaca tahlil La ilaha illallah sebanyak 500 kali secara berjamaah, maka menurut saya itu alasan yang tidak kuat untuk menghubungkan tahlil Nusantara kepada beliau. Dengan alasan bahwa sebelum beliau, yaitu di masa Imam Rafi'i, abad 7 Hijriah, ada seorang laki-laki yang membaca tahlil fidak sebanyak ribuan kali, lalu dihadiahkan kepada ibunya yang sudah meninggal. Dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah bukan orang pertama kali yang melakukannya. Tradisi kirim doa adalah lelakon ulama-ulama sufi di masa lalu seperti Ali Ibnul Muwafaq yang hidup di masa Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abul Abbas Muhammad bin Ishaq Asyarot, salah satu perawi hadis. Menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, tokoh yang pertama kali menyusun urutan tahlilan adalah Syekh Siti Jenar. Benarkah apa yang dikatakan oleh Allahyarham Kiai Haji Agus Sunyoto bahwa penyusun urutan tahlilan adalah Syekh Siti Jenar? Urutan umumnya adalah surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali.
Al-Fatihah 1 kali, awal surah Al-Baqarah 1 kali, ayat kursi 1 kali, istighfar 33 kali, sholawat 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, tasbih 33 kali, dan tawasul doa dengan mengirim bacaan Al-Fatihah kepada leluhur sekitar desa yang telah meninggal. Doa tahlilan inilah yang kemudian meluas di sekitar desa Lemah Abang hingga menyebar di Jawa dan luar Jawa atau Nusantara. Menurut Kiai Haji Sohibul Faroji Ar-Rabbani bahwa Syekh Siti Jenar, nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husain, kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil, dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya di bidang Al-Quran dan tafsirnya, dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya, yaitu Sayyid Soleh, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Mudzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Soleh ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Soleh beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Soleh menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu yang pertama Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Yang kedua, Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. Sayyid Kahfi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. Yang keempat, Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar Muda kepada Sayyid Kahfi adalah kitab Fusuhul Hikam karya Ibnu Arabi, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Rusbihan Baqli, Kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qutbul Qulub karya Abu Thalib Al-Maki.
Dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanah untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdurrauf Singkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah. Yang pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik Serat Candakipun Riwayat Jati, Alih Aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2002 halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing punika det sejatosipun inggih pancen menungso darah alit kemawon griya ing dusun Lemah Bang. Adapun diceritakan kalau Lemah Bang Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata bertempat tinggal di desa Lemah Bang. Yang kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah. Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar beliau menggunakan kalimat fana wal bako. Fana wal bako sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal bako merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zatnya Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal bako, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Yang ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jum'ah, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam kitab Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, Allah, Allah. Membaca sholawat Nabi tidak pernah. Ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jum'ah. Yang keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, Kiai Haji Sohibul Faroji Ar-Rabbani, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah, sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing, jika ada penulis menuliskan seperti itu berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para ulama dan kiai dan ajengan yang terpercaya kewaroannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh.
Yang kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong. Tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam kitab Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifdun nasal wal hayah. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin Wali Songo, waliullah yang suci dan keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai. Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera atau politik pecah belah dengan 3 kelas. Yang pertama, kelas santri diidentikan dengan Wali Songo. Yang kedua, kelas priayi diidentikan dengan Raden Fatah Sultan Demak. Yang ketiga, kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemansori yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.